Waalaikumsalam, selamat malam. Berjumpa kembali Pagi, bersama malam, saya Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama Masya dan Allah, identitas Masya dalam Allah, percakapan ini karena Masya Allah, percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Masya Allah. Bilang ge, pripun ge? Kulo ki pengen kerja mriko, saged mboten ge? Bahasa Bahasa Jawa, bahasa Indonesia. bahasa Indonesia, Mbak. Oh, bahasa Indonesia ge. Ya. Iya, usianya Usianya berapa, Mbak? itulah 50-an. Tolong ya Allah. Aku ki saya ini di rumah udah 13 tahun. Habis Terus, dari Taiwan. terus, Mencoba usaha ayam ayam potong niku tapi ikut pabrik mati ngejoli. Saya nggak betah. Ya Allah, enak kerja ngene wong. Kerja ngene wong kan oleh niku suka mikir apa ya, resiko kan urus bayar, masa nyoba. Ya Allah, usaha Indonesia luar biasa. Tolong Mas, tolong cariin majikan bisa nggak ya? umurnya berapa, Bu? 50. Iya. Video call ya? Coba video call. Nggak usah, Bu, nggak Bismillah. usah, nggak usah, nggak usah, Bu. Tenang. Ketuaan ngono. Nggak bisa. Tenang, Ketuaan. tenang, Bu. Tenang, tenang. Tenang ya. Kalau sampai Ayo. ngomongnya nyerocos terus aku gimana ngomongnya? Gak di bagian. Iya. Iya, 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 iya. Ngomongnya Gimana? gantian, Bu, gantian. Monggo. Nggih. Ya. Sampai ex Monggo. Taiwan. 13 Nggih. tahun. Terus usianya Nggih. 50. Sebenarnya saya dulu pernah ke Hong Kong, tapi tahunnya 94 sampai 99. Tuh, agenku kos BB, jenenge Pak Yao. Pak Wang Pak Yo. Kos BB. Sebenarnya satu majikan. Dulu itu masih muda. Oke. Ya, terus sampai cerita aja, Bu. Terus nah gitu Bang, nanti nggak kasih tempat. Iya, tempat itu ya saya yo wong sik enom yo pengen wis pengen nang omah gitu. Ya ala kadare nek nyambut gawe iki ditukokne lemah omah wis oleh, biarpun yo saiki wis pun apa ya melok aluren pun senja lah kaya omah ya wis kawak itu, tapi bersyukur gitu loh. Niatnya bersyukur ngono. Lah kok terus yo lah mencoba pengen rondindi ngeten lho. Rondindi ya akhirnya pun mencoba kerja 5 tahun di Hong Kong dulu. Ya satu majikan. Taiwan ya satu majikan sebenarnya. Tapi nek pekerjaan rumah tangga insya Allah ya insyaallah. Saya jaga orang tua atau jaga anak gitu. Dulu itu. Gitu, kamu tolong nek ada ya Mas. Aku wis mencoba belajar terima nang omah tapi kok inyang duit ya Allah. Gitu saat ini jadi neng kono malah yo enak ibadah bisa gitu. Oke yo betul sedang kerja nggak neko lah wis tuwek muda kan yo punya tuwek itu gitu lah. Kemarin hari itu saya itu ke Karas ke PT, saya nggak tahu nek Paraski ada kan dekat rumah. Nek calling visa baru bisa, tapi naik dari PT sudah enggak soalnya usia gitu. Itu terus aku minta tolong sama temen juga, ini dekat juga, terus dikasih nomornya Mas ini, Miss apa ini? Itu dikasih nomornya Mas ini, tolong Mbak hubungi, mudah-mudahan si iso. Soalnya nek yang PT pernah mis angel ya no, peningko, pribon. Sing kanca-kanca pergi ke suwi nang kono 30 tahun berang. Suwi, tapi gini ku dikasih nomor jenengan kuwi. Mbok menawa no, kata niku. Tolong ya Mas. Tolong isisnya begai lah, sehat kok insyaallah. Itu. Tolong jenengan sing sakniki enggak sih pripun sakit mboten nih. Atau cari majikane mbok menawa iki. Monggo jenengan. Wis to, Mbak. Wis mari ngomongnya. Pun. Nek wis mari ngomong ganti aku sing ngomong ya, Mbak. Nggih. Nek sampean kok guru mari ngomong sampean tutukno meneh ngomongnya piye. Nggih.
Bun. Jadi gini ya Mbak, Bun. bukan bagaimana Nggih. dan seperti apa. Kalau udah 50 dari Tenang ya. cara sampean berbicara, ya kan, Nggih. dari cara sampean ngomong tidak ada Nggih. yang salah, ya kan. Nggih. Dari sampean ngomong, sampean berbicara tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Mm-mm. Tapi Nggih. orang Hongkong itu ngelihat umur 50 tuh, Mbak. Jadi Bun. ngelihat orang 50 terus dari Indonesia lagi kan. 50 kalau masih di Hongkong oke, kecuali sampean punya kenalan majikan Iya. dan sampean punya majikan sendiri. Itu beda cerita. Itu beda cerita. Kalau nyuruh orang nyariin ya bukan tidak bisa. Saya kemarin itu 2 orang itu usianya 52. Ya kan? Alahan gini. Ya 52. Saya tak cerita dulu ya, Bu. Saya tak cerita dulu ya. Sampean gantian yang mendengarkan ya. Ya. Jadi 52 itu kami proses. Setelah kami proses, itu yang terjadi. Orangnya itu ndak mau menyadari bahwa kita itu bekerja di tempat orang. Terus jaga orang tua, sama-sama tuanya. Tapi bedanya kalau orang Hongkong tuanya 75, 80. Lah orang kita 50 sudah tua. Itu yang terjadi itu komunikasi nggak terbangun, Bu. Karena yang dari Indonesia tidak menyadari. Gitu loh. Sangat tidak menyadari. Jadi dia itu aku iki wis tuwek. Aku iki wis pengalaman nang Hongkong, ojo diajari. Nah, perasaan begitu loh itu yang kita itu tidak bisa. Bagaimanapun mau kita umur 63, 65, 55, kita di Hongkong itu punya majikan. Ya kan? Walaupun majikannya umurnya 35, 30, kita itu dibayar sama dia. Kelegaan hati yang seperti itu yang tidak gampang, Bu. Bukan melihat orang nggak bisa bekerja. Dimanapun manusia itu mau tua pun sebenarnya bisa bekerja juga. Tapi mental dan pikirannya ini loh yang sudah banyak isinya. Ini loh yang kadang-kadang sulit untuk chemistry-nya nyambung. Kalau orang Hongkong bilang kan hapcok. Untuk bisa nyambung itu loh. Ya hapcok. Kerja bareng Nah itu yang nggak bisa. Blendingnya itu nggak bisa. Walaupun wong jangankan kesampaian 10 tahun di Hongkong, balik ke Hongkong bisa dalam 2 bulan itu ngebreak. Karena selalu membanding-bandingkan. Nggak bisa. Ini ya beda keluarga, beda tata cara, beda penanganan, beda semua. Gitu loh. Saya bisa ngerasakan. Saya bisa ngerasakan apa yang sampean rasakan di Indonesia cari uangnya. Tapi kalau sampean sudah 50, riskan untuk bisa kita bawa ke Hongkong. Makanya orang PT yang jelas-jelas sampean datangi aja ndak mau. Apalagi saya yang nggak melihat sampean track recordnya seperti apa. Walaupun sekali lagi ya walaupun sampean niat. Jadi cara berikutnya adalah ganti dibalik. Mana sampean punya teman-teman, punya saudara-saudara yang punya di sana, yang di Hongkong, kemudian kalau ada majikan yang mau terus ditawarkan. Saya gitu. Saya ini punya pikiran ini. Salah satu-satunya itu ke PT yang awal pertama. Saya ini di Medaeng Surabaya, tapi jauh. Tak pikir ada sing dekat. Itu kemungkinan di sana nek masih eleng lah katanya. Kayak ajen-ajen wis eleng, ajen ya bahasa Jawa nang kono bahasa Cina tapi bahasa Jawa. Itu enak juga komunikasi, tapi di dekat rumah itu Karas ini dekat itu Magetan sayangnya. Nah ini ya itulah mau ke Surabaya jauh. Kemungkinan kalau mau ke Surabaya mungkin masih ingat nanti bisa komunikasi gitu.
sama agensi yang dulu gitu. Tapi ya jauh gitu loh, matem mbok menawa nek sing dekat terus teman itu dikasih nomornya masnya ini gitu. Coba bisa enggak gitu. Kalau ke Surabaya nggak tahu, ya mungkin awal saya ke sana itu 94 memang itu Surabaya agent dulu, mungkin masih ingat gitu. Ya enggak apa-apa lah masih ya, yang penting orang itu ikhtiar juga. Saya itu di rumah sudah ke Malaysia juga, udah ke Arab juga, jadi sudah apa ya, gimana ya, introspeksi diri lah paling enggak. Memang semua itu belajar, banyak belajar. Namanya babu ya pembantu, di sana itu mengikuti ya apa alurnya majikan. Majikan yang punya hak, punya wewenang gitu. Iyalah, ya enggak apa sih, yang penting udah niat, udah ikhtiar. Enggak bisa ya enggak apa-apa, orang yang muda juga banyak, dulu juga waktu masih muda yang alami juga. Waktu majikan mau kaminya yang kuih. Sekarang seandainya sudah faktor usia juga nggak apa-apa ya, gitu ya. Ya nyadari lah, memang saya dulu ya pernah ikut majikan disuruh balik sama majikan, dia ngomong gitu, kamu setahun sekali boleh pulang boleh balik gitu, biar cuti pun juga gaji jalan. Tapi namanya faktor usia juga, usia 20 ke atas kan masih dini juga gitu. Makan dan gitu. Sekarang ya sudah nggak apa-apa, nyadari. Saya suka itu kan PT yang di sini dekat gitu, kemungkinan menawa nek bisa soal ikut orang udah kenyang. Nah di Indonesia memang cari duitnya susah. Usaha pun enggak enak kerja, resiko gitu. Pengennya mencoba di kampung sendiri, mencoba di negara sendiri, ternyata enggak mudah gitu. Oke, enggak apa-apa lah ya Mbak Menawa. Ya nek rezeki, ya nek omah ya rezeki, di sana juga rezeki. Tapi kesadaran diri itu memang harus ada. Namanya kalau kaya kan nggak mungkin ke sana, bah. Nyadari orang kecil itu gimana gitu. Ya lah, orang kecil yang namanya orang kecil majikan tetap majikan tetap punya wewenang, hak untuk benar gitu. Nah, uang pembantu itu tempatnya tetap kecil ya kecil, tetap belajar, tetap mengikuti majikan diperintah apa ya iya gitu. Nyadari sih, ya. Nggak semuanya, belum nerima kelegaan hati itu nggak sama. Adanya belajar itu jadi ngerti gitu loh, gimana rekoso nyambut kayak itu jadi paham, jadi nggak nyepelek kayak gitu loh. Insya Allah ya nisito, jadi ya nggak apa-apa lah. Sulit ya cari majikan yang itu sulit ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa lah ya gitulah. Mau ke Surabaya itu jauh, nggak ada yang deket itu ya wes. Bon Mas. Ya nggak sulit ngomong sama sampean aja, aku sak kecap sampean 10 kecap, Bu. Iya caranya saya mau ngomong sama sampean. Nah, gimana caranya saya mau menyampaikan ke sampean? Yang sampean sampaikan berulang-ulang lagi. Sampean ulang 2 kali, 3 kali, ya itulah faktor usia. Sampean ulangi lagi. Sampean ngomong, sampean ulangi lagi. Sampean ngomong, sampean ulangi lagi. Dari situ kan kita sudah bisa berpikir. Apalagi nanti sama majikan. Gitu loh. Memproses itu bukan tidak bisa kalau saya bilang. Memproses itu semuanya, proses itu normal. Proses itu biasa. Cari majikan itu biasa. Dan menurut saya mudah. Yang paling sulit itu adalah saya memahami yang mau cari kerja. Saya kan harus memahami dulu. Saya harus mengerti dulu siapa yang mau saya proses. Nah, di situ loh, Bu. Mau model apa aja semuanya diberangkatkan bisa. Tapi apakah kelangsungan di sini itu menggaransi dan menjamin sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Yang paling parah itu kalau majikan itu ilfil.
majikan ilfil. Ilfil itu gini Bu, ini yang kadang-kadang tidak bisa kita prediksi. Kita bisa kerja, ya, kita juga sregep gitulah ibaratnya, rajin, ya kan. Tapi ketika majikan ilfil itu gini loh Bu, ibu ngelihat seseorang, tahu-tahu orang ini kok gua plei, orang ini kok gak nyeneng no. Nah itu loh Bu, yang lebih ketika orang sudah tua itu kebanyakannya, ya kan, pikiran dan perasaannya itu sudah melebihi persepsi, terus perasa gitu, terus gampang nelongso. Sedangkan Hongkong itu kan nggak seperti itu. Orang yang di Hongkong yang kerja usianya 65, 70 kan ya juga ada. Dan mereka memilih pekerjaan-pekerjaan yang mungkin hanya mengerjakan fisik, tidak bersentuhan bicara sama mulut. Kayak misalnya bersih-bersih di hotel, jamnya malam, itu kan nggak ditungguin. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang nggak ditungguin, makanya orang tua-tua itu ditempatkan pekerjaan-pekerjaan yang kayak gitu, satpam building, itu kan yang nggak ditungguin. Makanya kalau sudah tua, pekerjaannya yang ringan-ringan begitu, yang tidak bersentuhan, yang tidak omong-omongan banyak, nyapu, ya kan kayak gitu, nyapu pinggir jalan, nyapu Victoria Park, itu kan yang usianya udah tua-tua. Karena pekerjaan itu mudah dijalani. Nah kalau kita 50 kita paksakan keluar dan bekerja, ya kalau jaganya anak, ya kan, yang lari-lari ke sana ke sini, jaga sama tuanya, podo gak gelem ngalahe. Gitu loh, itu faktor psikis ya. Psikologi usia 50 tahun, psikologi usia menjelang dini, menjelang tua, menjelang uzur, itu kan kayak gitu. Psikisnya gak kenean, gak iso kecentok. Kan begitu tuh Bu. Itu yang kadang-kadang kita itu. Kemarin aja kita memproses ya. Finish di Hongkong, finish lagi di Hongkong, kemudian kita proses 52 persis. Saya nggak sebutin namanya, kita bantu proses ya. Udah dapat majikan, jalan 6 bulan. Majikan itu kok pelit sih. Hanya gara-gara makanan, dia itu sensi. Padahal dia bisa tidur siang, kerjaan tidak terlalu berat. Gitu loh. Terus habis itu ya kan, dia telepon sama bojoku, WA, aku nggak dikasih makan. Sudah 6 bulan jalan loh, 6 bulan jalan nggak dikasih makan gini-gini. Terus nonton kontenku, ngeliat kontenku, banyak yang lebih susah, ya sudahlah, tak terimalah. Wong kadang-kadang majikanku nyuruh, kalau nggak ada kerjaan kamu tidur siang aja, nanti habis tidur setengah jam, 1 jam kamu bangun, kamu mau ngerjain apa. Sudah dibegitukan loh. Si iso-isone WA protes, mangan kurang. Hongkong gimana sih? Makan nek iso ya pagi sarapan roti saler, itu pun dihitung. Siang itu kalau bisa segone sak mangkok, lawe mau joisam. Kadang dikasih makanan-makanan sisa. Itu kan hal yang wajar. Nek wong wis tuwek kan batin Bu. Pekerjaan batin ini loh yang nyesek. Dan saya nggak mau membawa orang terus datang ke sini terus dianya ngeluh, dianya batin. Yang kemarin cuman bertahan 3 bulan Bu, umur 50 tahun. Kita proses dari Indonesia, data berbeda, nyampe Bu di Hongkong. Nyampe, ada di konten saya kalau sampean mau lihat. 3 bulan tapi hanya. Kan ya Bu, maksudnya yang ibu itu mungkin belum pernah ikut orang yang semana ya. Kalau kami 8 tahun Bu, 8 tahun di Hongkong. Sebelumnya di Singapura. Jadi dia lebih lama, dia 8 tahun, tapi ya itu karena sudah tua. Di Taiwan tuh ya gitu Pak. Saya itu gini loh. Nah kayak gini nih, saya ngomong belum selesai Bu sudah mau nyela. Ini kan salah satu tanda dan ciri, makanya kenapa gitu loh. Kalau nggak orang yang ibu kenal, dan ibu pun belum kenal saya, cuma dikasih nomor dari teman, ibu belum lihat konten YouTube saya,
Jadinya begini, nggak apa-apa. Ya saya sangat memaklumi dan saya mungkin mohon maaf ketika saya berbicara, tapi saya berbicara ini Hong Kong gitu. Kadang-kadang kalau Indonesia, wah gak beradab kamu Ndro ngomong sama orang tua kok kayak gitu. Nah, Hong Kong nggak begitu. Mau orang tua mau muda, panggilnya tetap lei. Lei. Artinya kamu, Anda, sampean. Kalau di Indonesia kan enak takerannya. Jenengan, panjenengan, sampean. Itu kan ada tatanya. Kalau di Hong Kong kan lei. Lei ya lei. Kamu ya kamu. Mau dia lebih tua, mau lebih muda, lei. Iya kan, Bu? Itu sudah menunjukkan bahasanya aja itu kadang-kadang. Nah, makanya saya kalau sekali lagi ya, kalau sampean bisa dapat majikan sendiri itu beda urusannya. Tapi kalau sampean minta untuk tolong untuk dicarikan majikan dari awal ya, sekali lagi saya mohon dimaafkan. Saya yang salah gitu aja. Tidak bisa menerima, saya yang keliru bukan jenengan. Ya kan? Ya, sampean ibaratnya coba kalau saya kasih clue aja, saya nggak ingin mematahkan harapan orang ya. Sampean tak kasih cara aja begini. Sampean belajar Kai Sujike ya. Sampean bikin video. Yang pertama sampean bikin video, ya kan? Bikin video rekaman sampean dulu di Hongkong kerjanya bagaimana. Sampean kenalkan diri sampean, nama sampean, umur sampean, terus posisinya bagaimana, terus sampean dulu di Hongkong kerjanya jaga apa, seperti apa itu sampean ceritakan ulang. Boleh bahasa Mandarin, boleh bahasa Kantonis. Sebisanya sampean, ya. Boleh bari bahasa Kantonis ataupun dicampur bahasa Mandarin. Tapi sampean bikin ada dulu videonya dan ceritakan pengalaman sampean dulu jaga apa saja, bikin masakan apa saja, terus apa yang sampean rawat itu sampean ceritakan di video. Ya, sampean ceritakan, sampean rekam di video karena zaman sekarang kan zaman video. Terus sampean foto seluruh badan sampean. Ya. Nah, kemudian caranya kalau di agent nggak mau, di PT nggak mau, kirimkan itu ke teman-teman sampean atau taruhlah di sosial media. Nanti pasti ada jalan orang yang mau bantu. Sampean main sosial media apa enggak? Jarang. Nah, jarang, tapi suka lihat YouTube, Google tuh ada. Ya, coba main di Facebook. Nanya sama cucunya atau nanya sama anaknya. Taruh video sampean situ, suruh rekam. Sampean silahkan ngomong. Pasti akan ada jalan. Saya kasih clue aja. Walaupun saya nggak bisa membantu sampean proses, tapi sampean tak kasih clue bagaimana caranya. Sampean bikin video. Waktu di PT dulu kan ada Kai Sujike toh, namanya pengenalan diri kan. Nah, itu sampean coba bikin video lagi, sampean ulang. Terus unggah di sosial media. Saya membutuhkan majikan di Hong Kong, bilang aja gitu. Nanti rezeki itu akan wah, komen teng kayak gitu. Ya, sampean tanya sama cucunya atau anaknya Facebook. Dan lebih bagus Facebook yang berhubungan dengan Hong Kong. Nanti kan berteman. Nah, kalau saya ngomong Facebook aja sampean cek bingung, ayo. Makanya rodok piye saya harus mau belajar kan. Iya. Facebook. Ya, sampean bikin video dulu. Sampean share di Facebook. Kalau enggak sampean bikin video saja, foto sampean, kirim ke saya. Nanti tak taruh di sosial media. Nanti tak kasih nomor sampean. Siapa tahu mereka minat dan tertarik sama sampean. Ya, biar mereka telepon sendiri. Iya. Oke. Itu yang hanya bisa saya bantu, Bu. Bikin video. Iya, insya Allah ya. Oke. Ya. Oke. Makasih. Sehat selalu, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Maaf, omongnya banyak. Siap, apa-apa.
Ya, Ya. perempuan banyak omongnya, maaf ya. Ye. Oke. Gitu. Sehat selalu Bu Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Oke, nggih. Assalamualaikum. Salam. Oke teman-teman 50 ya, bukan persoalan, sekali lagi bukan persoalan kita tidak mau bantu proses gitu. Jadi 50 itu apa ya? Kita itu khawatir menanggung risiko. Sensitif ya kan. Ya walaupun tidak semua orang, tidak digeneralisir. Tapi hampir kemarin kita ngobrol dengan teman-teman yang usianya udah 50 itu udah psikisnya beda gitu. Cara mikirnya itu udah lain. Isi kepalanya itu udah banyak. Jadi untuk dienolkan lagi ya agak sedikit susah. Kurang ajar sih kalau saya ngomong. Saya lebih muda kalau untuk tataran. Tapi untuk pekerjaan, untuk Hongkong itu kadang-kadang kan seperti itu gitu loh. Teman-teman ya tahu lah. Saya sekali lagi ya kan. Semua memproses itu semuanya sama. Proses itu semua sama. Ya kan? Dan kalau ditanya bisa dan tidak, itu semua pasti bisa. Gitu. Semua proses itu bisa. Karena proses itu gak nggak begitu sulit. Dapat majikan, interview, cocok, diproses. PT pasti mau karena sudah ada majikan, karena ada duit. Begitu majikan mau, itu ada duit. Duit terlihat. Gitu. Nah, ketika menawarkan ke majikan ini loh, pertanggungjawaban inilah yang menjadi berat bagi saya gitu. Itu yang ingin saya sampaikan dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada ibu yang usianya 50 ya kan. Tidak mengurangi rasa hormat sekali lagi. Karena saya juga masih orang Indonesia, lahir di Indonesia sih. Nggak tahu otak saya ini udah kemana gitu. Jadi sedikit banyak saya belajar untuk masih sidik-sidik rada unggah-ungguh gitu loh. Tapi ya mohon maaf sekali lagi, mohon dimaafkan. Ini Hongkong ya. Ini dunia internasional. Orang yang bisa bertahan hidup itu adalah orang-orang yang beradaptasi. Nah, ketika Hongkong, maka kalian yang bertahan di Hongkong adalah kalian-kalian yang sudah mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi serta keadaan. Sudah berdamai dengan keadaan. Hal yang pertama adalah berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan. Itu pasti. Ketika itu sudah bisa ada di dalam hati dan diri kita tanamkan, maka kita menjalani apapun ya sudah sangat istimewa sekali. Itu aja, mindfulness, menyadari diri sendiri. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.